Ya, Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Masih bersama saya Indah dan juga Serambi FM. Tentu acara ini adalah KBS Samara yang kita hadirkan setiap hari Ahad pukul 10, merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SUA. Dan di pagi yang baik ini kita bertemu dengan sebuah judul ya yang hari ini kita angkat, yaitu keajaiban sedekah di bulan Ramadan. Dan di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Cut Endang Puspasari LCMAG. Beliau muslimah di IKAT dan juga staf pengajar STAI Al-Wasliyah. Langsung saja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustazah ya. Alhamdulillah. Puasa hari ini Ustazah 18. Alhamdulillah. Kita sudah 18 ya Ustazah ya. 18. Cepat kali rasanya. Iya. Suasana cepat panas berada. Sekali ya. Panas sekali puasa, tapi ya mudah-mudahan panas puasa itu sedingin hati kita berpuasa ya. Makin banyak pahalanya. Ya benar, tambah gitu ya. Iya, bertambah. Nah, hari ini Ustazah seperti kita ketahui bahwa orang berlomba-lomba, mungkin ada persiapan khusus yang dilakukan untuk biaya khusus juga di bulan Ramadan ini. Semua sudah tahu pada lazimnya kalau sedekah itu luar biasa. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak gitu ya, Ustazah bisa memberikan cerahan dulu kenapa kita bersedekah dan apa keutamaannya, mungkin secara umum dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Para pendengar yang dirahmati Allah, Kak Indah ini, insya Allah mudah-mudahan kita selalu sehat. Alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat semangat, karena nggak semua punya itu. Kita hari ini berada di satu bulan Sayyidus Syuhur, salah satu bulan yang paling utama. Kalau hari-hari yang paling utama itu hari Jumat. Kalau bulan yang paling utama itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu mesti istimewa. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan paling istimewa. Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi nabi yang paling istimewa. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling istimewa. Begitu juga kita yang membaca Al-Quran menjadi hamba Allah yang istimewa. Baik. Nah, kenapa jadi istimewa sedekah di bulan Ramadan ini? Karena memang sedekah di bulan yang paling istimewa, tentu pahalanya juga istimewa, gitu kan. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau dalam permainan itu bulan Ramadan itu pahalanya jackpot. Jadi berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kata dalam sebuah hadis disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu yang bentuknya kebaikan itu sedekah. Jadi sedekah ini sebenarnya nggak mesti materi, karena nggak semua orang punya. Jadi kasihan kalau begitu. Bagaimana nasib orang yang tidak berkecukupan? Kami tidak bisa bersedekah. Tidak. Yang tidak berkecukupan pun bisa bersedekah. Karena kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu kebaikan itu sedekah. Sampai senyum pun sedekah, asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Kalau senyum-senyum sendiri salah arti gitu kan, salah dibawa nanti sama petugas kesehatan karena senyum-senyum sendiri. Nah, jadi sampai senyum itu pun bernilai sedekah. Setiap kebaikan bernilai sedekah. Kita membantu merelai pertikaian sedekah. Ya, membersihkan tempat-tempat umum sedekah. Kita menolong orang lain sedekah, memudahkan urusan orang lain sedekah. Semua itu adalah, setiap apapun yang berbentuk kebaikan itu sedekah. Jadi kalau kata Allah tuh, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangin yang di bumi, Allah akan sayang. Yang di langit bakal menyayangi kamu, gitu kan. Nah, jadi definisi sedekah ini kalau secara umum kita lihat adalah kebaikan. Nah, kemudian kita turunkan lagi bahwasanya sedekah ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Nah, sedekah wajib ini namanya zakat, ada yang
sunnah yaitu infak. Nah, sedekah ini kan kebaikan. Nah, kalau yang bentuknya material namanya infak. Infak. Jadi perbedaan sedekah dan infak. Jadi kalau kita berinfak itu adalah kita menyumbangkan, menyisihkan harta kita yang untuk kita bagikan untuk sesama berbentuk material. Nah, kalau yang non material itu sedekah. Jadi semua kebaikan itu sedekah. Gitu. Nah, untuk kemudian infak ini pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik, yang wajib itu sebutnya zakat. Nah, zakat itu kan terbagi lagi ya. Banyak sekali, zakat mal, zakat fitrah, zakat hasad, panen, zakat pertanian, perkebunan, zakat profesi dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada infak yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian ada yang jariyah, ada yang sabitah. Jariyah itu apa? Yang terus menerus pahalanya non-stop. Kalau ada PM tuh non-stop. Nah, itu patas asen ya. Ini yang pahalanya non-stop dari semenjak kita memberikan sampai hari kiamat akan terus mengalir. Mungkin sebagai salah satu contohnya kita harus meneladani kalau Rasul, jangan ditanya. Rasul itu dalam sebuah hadis Ibnu Abbas itu memang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Tapi waktu bulan Ramadan lebih dermawan. Dahsyat dermawannya. Menjadi-jadi Rasul dermawannya ketika bulan Ramadan. Nah, begitu juga kisah-kisah para sahabat. Jadi kalau yang mungkin para pendengar ada yang pernah sudah melangkahkan kaki ke Saudi, ada itu kalau makan kurmanya dari kebun Utsman bin Affan, ada kurmanya dari Umar bin Khattab. Jadi itu bayangkan 1500 tahun yang lalu. Bagaimana pahala yang mengalir kepada yang punya kebun. Masya Allah. Boleh kalau kita kerucutkan lagi, Habib Buga, orang Aceh yang sampai dengan hari ini siapa yang nggak merasakan manfaat wakaf daripada Habib Buga itu? Bismillah, Masya Allah. Kita harus berbangga. Begitulah dulu bagaimana orang Aceh ini local wisdomnya, yang agama itu menjadi sebuah adat, yang adat itu menjadi sebuah keyakinan yang dilakukan. Ini kan intinya sih eksekusi. Teori ini kan untuk apa? Nggak ada fungsi kalau tidak ada eksekusinya. Tidak, actionnya mana? Ya, kalau kata anak-anak sekarang tuh nonsense lah. Kalau seandainya teori saja, tapi tidak ada eksekusi. Nah, Habib Buga itu contoh real dalam kehidupan kekinian gitu ya. Bagaimana sudah berapa tahun dari Habib Buga mewakafkan itu sampai dengan besok anak cucu kita pun merasakan. Kalau saya tidak salah hampir 4 juta per orang. Yang Masya Allahnya itu dikhususkan lagi untuk orang Aceh. Orang Aceh. Bayangkan kalau seandainya kita nih meripe-ripe istilahnya, kita melakukan satu wakaf yang benar-benar dahsyat, saya rasa nggak akan ada lagi orang miskin di Aceh. Kalau semuanya mau ya. Apa salahnya misalnya dalam dunia pendidikan ada wakaf tertentu yang ini memang semuanya punya kesadaran tentang itu. Benar. Luar biasa. Sekarang kalau kita sekarang boleh jujur. Kalau kita jalan dari Tekunya Arif itu sampai dengan Darussalam, kita lihat bangunannya tetap, tapi orangnya berganti. Itu membuktikan bahwasanya semuanya yang kita cari ini nggak ada lagi. Kita tinggalkan. Kita nggak ada sehebat apapun kita. Benar. Kita tergantikan. Paling orang hanya ingat seminggu. Iya, benar. Jadi jabatan yang Anda miliki sekarang, kedudukan, status, bahkan status kita sebagai seorang istri pun akan tergantikan. Which is kapan? Ketika ja'akumul maut. Jadi apa? Untuk apa semua ini? Kalau kita tidak punya sesuatu yang kita sedekahkan gitu. Benar. Yang kita ambil hikmahnya di sana. Sekarang kita berkaca diri. Sebenarnya untuk apa sih yang kita cari? Jadi saya tertegun tadi. Saya sebelum berangkat tadi, anak saya tiba-tiba bernyanyi, loh Kak. Dunia yang kau cari, takkan kau bawa mati. Itu menetes air saya.
air mata saya. Dia anak-anak keluar. Tentu memang itu lagu biasa yang sering dinyanyikan, cuman benar. Apa yang kita cari ini bakal kita tinggalkan semuanya. Gak ada arti sehebat apapun. Gak ada arti. Mau sekaya apapun, seterkenal apapun, kalau meninggal 70.000 Kak. Ija kafan. Ya, semua orang sanggup kayaknya. Semuanya sanggup. Itu pun sedekah Kak dari kampung. Iya, sudah ada. Tanya hana blogger tidak beli sendiri, tidak. Tapi urunan warga kampung yang sudah tiap bulan kita bayarkan. Mau kita harta miliaran juga 170.000. Iya, 170.000. Mau orang nggak punya uang juga segitu. Paling mahal tamah bacut lah 100 kerungpluh. Yang kabeh mahal. Tetapi tidak mungkin lebih mahal daripada itu. Iya. Jadi tujuan. Ya, jadi kalau kata orang yang sukses itu sebenarnya orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Ya. Dan salah satu tujuan hidup Ustazah kalau kita lihat dari pembicaraan kita ini adalah kenapa kita banyak bersedekah gitu. Nah, Ustazah, baik, saudara lalu dimanapun Anda berada, Anda boleh berkomunikasi bersama kami, telepon ya 0811 68 9020. Acara ini juga kami siarkan live di Facebook @serambifm.com dan bergabunglah bersama kami lewat WA juga bisa di 0811 98 9020 bersama Ustazah Cut Endang Puspasari LC MAG. Di kesempatan hari ini kita berbicara keajaiban sedekah di bulan Ramadan. Kita tahu tadi Ustazah, bulan istimewa, sedekahnya pun istimewa gitu ya. Pasti. Kalau kita lihat nih Ustazah ya, ada orang yang memang tapi kan kita nggak tahu umur gitu. Jadi kemarin-kemarin saya nggak sedekah dulu, saya tunggu Ramadan gitu ya. Nah, kebetulan sampai gitu. Tapi kebetulan juga misalnya nggak sampai, dia sudah duluan dipanggil. Nah, itu bagaimana rentetan pahala kalau orang-orang yang berpikir seperti itu? Dalam sebuah ayat dikatakan sari'u ila maghfiratin. Suruh percepat kalau ada kebaikan. Jadi kalau memang kita ingin bersedekah, belum sampai bulan Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Takutnya Ramadan nggak mau nunggu kita. Karena kita nggak ada jaminan gitu. Karena nggak ada jaminan. Kalau ja'a maut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu, bisa jadi semenit lagi, 1 jam lagi, kita lagi gitu. Iya, kita berakhir. Kita pulang ke rumah sebenarnya. Nah, untuk itu sebenarnya tidak perlu menunda kebaikan. Apa yang bisa dilakukan hari ini jangan lakukan besok. Karena sungguh tidak ada yang menjamin besok. Kalau kata orang, nantilah saya pengajiannya waktu sudah pensiun, udah tua. Masalahnya takutnya duluan pensiun. Dipensiunkan Allah. Dipensiunkan Allah sebelum kantor pensiun. Kan itu masalahnya. Iya. Terus satu lagi juga ada orang yang mengatakan misalnya gini ya, saya nanti aja ya ibadahnya atau sedekahnya 10 terakhir aja biar banyak pahalanya gitu ya. Pertama saya nggak usah aja dulu misalnya ke segala macam, karena memang lebih banyak, lebih ini lagi. Itu tadi ya, jaminannya kan tidak ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nggak ada yang bisa menjamin. Nah, kalau kita lihat dari kisah-kisah Ustaz saya, orang bersedekah bagaimana kisah sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa. Sedekahnya misalnya kan seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Itu bagaimana sebenarnya kalau kita lihat spirit yang mereka punya sehingga kita menjadi orang Islam ini bisa loh salah satu mencontoh atau mengetahui sejarah itu. Nah, salah satunya itu yang paling fenomenal itu sedekahnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal sangat dermawan. Jadi beliau mendekahkan hampir seluruh hartanya 2 kali, bukan sekali. Udah habis nih sekali, habis itu ulang lagi sekali. Kemudian sehari itu khususnya di perang Tabuk, Umar bin Khattab ingin menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datang Umar bin Khattab memberikan, ya Rasulullah, ini saya menginfakkan setengah daripada harta saya fisabilillah. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan setengah untuk keluargaku ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar yang berada di sampingnya, Rasul juga bertanya, ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku menginfakkan seluruhnya ya Rasulullah. Aku meninggalkan Allah beserta Rasulnya untuk keluargaku. Bismillah, Masya Allah. Jadi Umar mau menandingi Abu Bakar, tapi tidak mampu menandingi Abu Bakar. Sungguh kata Umar, Abu Bakar lebih daripadaku dalam semua hal. Jadi spiritnya apa? Mereka yakin
Karena mereka yakin bahwasanya tujuan hidup ini bukan semata-mata untuk dunia, tidak butuh fasilitas untuk bahagia. Jadi kebahagiaannya sudah dapat. Kebahagiaan mereka apa? Ya bersama Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kalau orang yang membutuhkan fasilitas untuk bahagia itu sebenarnya orang bodoh. Kenapa? Dia butuh sesuatu untuk bahagia. Dia butuh mobil bagus. Jadi bahagianya dikotak-kotakan. Bahagianya istilahnya dimarginalkan. Oh, nanti saya bahagia kalau rumahnya udah 2 tingkat. Saya bahagia kalau naik mobilnya Fortuner. Kan bodoh. Padahal bahagia itu bukan di situ. Bahagia itu di hati ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tadi kan Ustazah di awal pembicaraan kita mengatakan bahwa tidak hanya materi yang menjadi sedekah kita. Benar. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang, membuat orang bahagia, membuat orang kalau ketemu kita rasanya indah sekali dunianya. Benar. Nah, ini juga sedekah, Ustazah. Betul. Itu namanya idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jadi kalau saya baru pulang nih dari Mesir. Kalau orang Mesir itu punya kebiasaan, kalau ketemu anak-anak mesti ada sesuatu yang dikasih. Karena kenapa? Ini malaika. Nah, bukan anaknya aja, semua anak. Jadi dia kalaupun tidak ada, pergi dia ke kios-kios terdekat, beli apa gitu, beli wafer atau apa, dikasih untuk anak. Kalau setelah sholat Idul Fitri mereka atau sholat ini selalu ada makanan yang dibawa, dibagi-bagi gitu. Jadi memang idkhalus surur, intinya membahagiakan orang lain itu sedekah. Apalagi dibarengi dengan infak. Kita sebenarnya kan nggak rugi kalau kita memuji orang, ya. Nggak rugi karena tapi orang berat loh. Berat membuat orang senang. Kenapa kita harus buat orang susah gitu ya? Kenapa? Karena kan itu hasad dalam diri. Jadi gimana sih kita untuk membiasakan kebaikan? Kadang-kadang susah sekali ya. Berpura-pura dulu. Pertama. Karena akbarul jihad tuh jihad hawa. Yang paling susah tuh kita melawan hawa nafsu sendiri, mengalahkan diri sendiri gitu. Jadi berpura-pura dulu. Saya kalau udah lama berantem udah senyum aja dulu, pura-pura senyum. Walaupun masih 30 derajat ya. Belum 90 derajat. Tapi berpura-pura dulu. Kenapa? Karena nanti menjadi kebiasaan yang terakhir berujung kepada sebuah keridhaan, dan akhirnya kita keikhlasan dapat gitu ya, Ustazah ya. Baik, ini menarik Ustazah bahwa memuji orang, membuat orang senang, nah, adalah salah satu yang dianggap sedekah gitu ya. Kenapa? Kan sebagian orang itu susah gitu, sirik sama orang. Jadi gini, orang maju, orang lebih hebat, punya panggung di mana-mana gitu ya. Tetapi kita menghalangi itu gitu, seakan-akan dia jangan terlalu banyak hebat dia gitu. Nah, apakah orang-orang seperti ini itu termasuk dalam sebuah hasad itu? Tidak ingin bersedekah gitu? SMS ini ya, susah lihat orang senang ya. Susah melihat orang senang. Nah, sebenarnya ya tentu pasti seperti itu. Karena seharusnya ini kan mukmin ini kan satu tubuh. Kita senang kalau saudara kita senang, kita senang kalau orang maju senang. Nah, untuk itu kadang makanya saya bilang keikhlasan itu tidak butuh pengakuan. Ketika kita mengharapkan pengakuan, berarti kita belum ikhlas. Pengakuan dari orang, oh si Fulan hebat, banyak sedekahnya. Si Fulan hebat, banyak sedekahnya. Atau si Fulan hebat karena apa gitu. Kita masih butuh pengakuan. Ketika kita hanya mengharap ridhonya Allah, mengharap balasannya dari Allah, tentu pujian manusia ini tidak lagi menjadi penting. Kalau ada ya, kalau mau puji kita ya bonus gitu. Kalau enggak kita nggak berharap gitu. Dan sebenarnya pujian itu bahaya juga gitu. Karena bisa membuat kita sombong. Gitu kan. Jangan sampai kita natasaddaq tapi ria'an nas, hanya untuk ria sama orang biar dilihat. Cuka Fatimah. Lihat bagi-bagi tiru. Kan jangan sampai timbul rasa rasa ria gitu. Makanya sedekah fisir itu afdal. Sedekah itu dalam keadaan sembunyi itu lebih baik. Makanya dalam hadis itu dikatakan kalau bisa tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Karena kenapa? Unsur ria itu tipis sekali. Makanya kenapa
puasa, pahala puasa itu Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Puasa itu kan nggak ada yang tahu. Sedangkan sedekah itu ada yang tahu. Kalau puasa kan memang hubungan kita sama Allah. Jadi kan nggak ada yang tahu kalau masuk kamar mandi ada yang minum. Iya. Dari mana konsekuensinya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, berbeda dengan sedekah. Minimal yang penerima kan tahu. Ada orang yang tahu. Ada orang yang salat. tahu. Orang kan bisa lihat. Benar. Kita salat. Betul. Tahu orang kita salat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada rasa bapaknya jamaah sabi. Jadi orang bisa menilai. Tapi kalau sedekah tidak terlihat. Sedekah puasa. Kalau puasa no. Ya. Tidak terlihat. Nah, sedekah pun masih bisa terlihat. Nah, coba kita bayangkan kita berpuasa plus sedekah, pahalanya gimana tuh di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Ya, berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. 700 kali lipat untuk satu ukuran sedekah gitu. Iya, apapun. Apapun ya. Baik, saudara lu dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan, kami sampaikan untuk Anda ya, bersama Ustazah Jud Endang Puspasari LCMAG. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan hari ini, kami silakan di 0811689020. Kita masih diskusi tentang keajaiban sedekah di bulan Ramadan. Dan nanti kita akan kasih tahu, dan Ustazah juga akan kasih tahu lebih lanjut lagi seberapa banyak sih sebenarnya kebahagiaan orang bisa bersedekah apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak sekali, sehingga nanti di akhir Ramadan ini kan tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah gitu ya. Bagaimana ketakwaan itu diukur? Apakah dengan salah satu dia berbahagia sekali dengan banyak sedekahnya, dia kan hanya dia yang tahu gitu, tidak orang lain. Atau memang dia merasa bahwa kok lama kali ini semuanya akan berakhir gitu. Karena sebagian orang juga mengatakan sebentar kali Ramadan ini. Nah, kita lihat kan fenomena-fenomena sekarang ya, orang kalau bersedekah di tempat A, tempat B juga gitu, berlomba-lomba gitu. Jadi ini kan menjadi konsekuensi apa sebenarnya makna yang tersirat di sini semua. Nanti kita akan bahas ini Ustazah ya. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Masih bersama Ustazah Jud Endang Puspasari LCMAG. Ini ada pertanyaan Ustazah dari 08228140 Fatmi ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Bagaimana baiknya Ustazah banyak bersedekah antara masa sebelum 10 terakhir Ramadan atau di waktu 10 terakhir Ramadan? Karena kan pahalanya semakin tinggi, sedangkan 10 terakhir Ramadan belum tentu umur kita sampai. Itu satu. Yang kedua Ustazah, orang yang bersedekah itu banyak juga yang mengumumkan Ustazah. Apakah ini syiar atau riya? Atau kita nggak usah umumin, misalnya kita kasih ke masjid, itu bagaimana Ustazah? Baik, ada dua pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama sepertinya sudah terjawab tadi ya. Udah duluan kita sharing. Pertama, bagaimana, apakah kita tunggu nih 10 akhir Ramadan baru kita berinfak. Nah, kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, sari'u ila maghfiratin. Sebaiknya kebaikan itu dipercepat. Karena kita tidak tahu apakah umur kita menjangkau 10 akhir Ramadan. Berapa banyak yang kita dengar sahabat kita, teman, orang terkasih, keluarga yang meninggal, bahkan dia sendiri tidak tahu, dan kita pun yang melihat kayaknya tadi masih SMS-an tapi sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi jangan tunggu nanti kalau bisa sekarang. Kenapa harus nanti kalau bisa sekarang? Karena takutnya di 10 akhir itu bisa jadi kita tidak punya umur, tidak punya kesempatan, atau berubah niat. Kadang-kadang ini bahaya juga. Nanti misalnya nauzubillah tiba-tiba ada hal lain, ya udah untuk yang lain aja. Gak usah aku sedekah yang ini ya. Batal. Tapi kalau ukuran pahalanya itu sama nggak Ustazah? Misalnya di hari pertama dan hari terakhir sama nggak di bulan Ramadan? 1 bulan itu punya pahala berlipat, sama saja. Dalam artian begini, kalau urusan pahala itu sebenarnya kan urusan Allah. Ya, urusan Allah. Tapi kata Allah ini dilipat gandakan 700 kali lipat per kebaikannya. Nah, kemudian apa itu berlipat ganda? Ya tentu berlipat ganda sesuai dengan apabila misalnya contoh kita kasihnya bagaimana nih? Apakah fisara atau wadara gitu ya? Kalau
sedekah waktu sempit itu lebih banyak pahalanya ketimbang waktu senang. Karena gini, kalau kita banyak uang, 1 juta mudah mengeluarkan 100.000, tapi kalau orang punya uang 100.000 untuk ngeluarin 20.000 itu berat. Tapi bagaimana orang di saat sempit dia nggak punya, tapi dia bersedekah, Ya. itu pahalanya tinggi, Pahalanya lebih besar. lebih besar. Tentu, karena masyarakatnya lebih besar. Kita nggak punya nih, tapi kita bersedekah. Jadi ada sebuah cerita menarik juga, cerita sahabat namanya Talha. Jadi Talha itu malam itu dia cuma punya persediaan makanan untuk 2 orang dan dia kan punya istri dan 2 orang anak. Nah, dia cuma cukup untuk menjamu keluarganya. Kemudian dia dikabari oleh Rasul bahwasanya akan ada tamu yang datang. Bisakah engkau menjamunya? Jadi waktu itu Talha menyanggupi, jadi disiapkan makanan itu yang untuk tamunya 2 orang itu disisihkan untuk anaknya. Kemudian suami istrinya masuk ke kamar waktu tamunya makan dengan dalih untuk menidurkan anaknya. Nah, Talha sendiri minta izin, dipersilahkan tamu makan. Talha minta izin mau masuk ke kamar. Nah, di kamar itu dia bunyikan suara sendok, seakan-akan dia makan, padahal dia tidak punya apapun. Nah, bagaimana kita lihat spiritnya para sahabat gitu, bersedekah sampai dia pun nggak punya. Sekarang kalau kita lihat, tanya pada diri sendiri, jangan istilahnya kalau bahasa aja beda sifat ukuran gop ya, gitu ya. Kita tanya, apakah kita sudah sampai pada fase itu? Jangankan untuk kita nggak mau, kadang-kadang kita berlebih pun masih nggak mau, enggan, berat gitu ya. Nah, jadi itu ya yang pertama tadi. Yang kedua apa tadi ya? Kalau ada kan orang yang bersedekah umumin gitu, ada orang yang tahu gitu. Iya, jadi apa itu syiar katanya? Apa itu syiar atau ria? Nah, soal syiar apa ria ini sangat tergantung kepada permasalahan hati. Permasalahan hati. Siapa yang tahu dalamnya hati? Hanya Allah. Kita nggak akan tahu dia maksudnya ria atau syiar. Tapi baiknya gimana Ustazah? Misalnya kan orang kasih ke masjid gitu misalnya, diumumkan di Jumatan gitu. Benar. Setelah ini untuk pengurus masjid katanya untuk itu kan harus ada mereka pertanggungjawaban, terima dari siapa gitu, mereka catat siapa, tapi diumumkan supaya jelas mereka bahwa mereka betul-betul ini punya orang loh. Tapi di sisi lain orang tidak mau. Kalau sebatas itu saja nggak masalah, tapi yang terjadi sekarang kan bukan itu Kak, lebih daripada itu. Ya, yang kita lihat ini fenomenanya berlebihan sekali. Foto di depan orang, di depan rumah orang kasih sembako gitu ya. Kalau memang untuk simbolis, saya rasa nggak perlu semua difoto. Satu aja. Jangan sampai gini, sadaqatun yatba'uha aza, sedekah tapi yang diiringi dengan rasa pilu gitu. Pilu orang kan malu dia. Dan orang-orang itu sedekah tetapi jadi eksploitasi gitu. Nah, jadi orang hatta kita harus menjaga perasaan orang. Kan tadi kita udah sepakat bahwasanya idkhalus surur itu kita berpahala. Nah, kalau kita memasuk tujuan yang baik itu harus dengan cara yang baik. Kalau kita ingin bersedekah, buat dia senang, jangan buat dia malu, gitu kan. Nah, jadi kalau memang tujuannya syiar, saya rasa sekedarnya saja tidak apa-apa, asal tidak berlebihan. Namun kalau sudah berlebihan tentu dia namanya, gitu ya, dan tidak perlu juga. Gitu. Jadi biasanya orang yang ria ini kan orang yang belum selesai sama dirinya sendiri, Kak. Ketika kita sudah selesai sama diri sendiri, ya kita nggak perlu lagi ria, karena yang kita harapkan tuh sama Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah. Ya, terus yang menarik tadi Ustazah pernah juga sampaikan bahwa kalau kita ikhlas ya, kita nggak perlu pengakuan orang. Gitu. Kalau misalnya kita sedekah kepada orang, tapi kita ikhlas gitu, kita nggak perlu diakui bahwa saya sudah sedekah gitu. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Tapi di sisi lain manusia ini juga kadang-kadang biar tahu jangan dia aja gitu. Masih ini jangan dia aja. Kenapa lingkungan lain tidak mau gitu? Maksudnya dalam satu komunitas gitu, yang lain ya udah ada yang sedekah, biar aja dia bawa lah, kita nggak usah aja. Itu bagaimana kalau ada fenomena seperti itu dalam sebuah tempat begitu? Itu ya memang ya manusia ini unik ya. Unik. Tempat berkeluh kesah kan aja padanya. Nggak usah lagi terlalu
nanti bazir. Nah, makanya untuk itu memang sedekah ini bukti. Sedekatun burhan. Sedekah itu bukti. Kayak cinta butuh pembuktian. Begitu juga cinta sama Allah butuh pembuktian. Makanya bukti ikhlasnya kita itu. Yang nggak peduli apa kata orang, gimana dia mubazir atau apa. Maksudnya dalam artian, oh kita menganggap dia sudah sesuai dengan senifnya dan dia kita butuh. Gini, kita kan nggak tahu. Kita sudah melihat dia memang butuh nih. Tapi kan nggak cuman butuh nasi aja gitu. Kadang-kadang ada butuh hal lain gitu kan. Jadi coba kadang-kadang kenapa kita disuruh berpuasa agar kita merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, begitu juga ketika kita bersedekah, coba posisikan posisi kita sebagai penerima sedekah. Gitu. Jadi nggak tertahan apapun, nggak tertahan. Nah, harusnya pun yang kita jangan dia sudah disedekahkan sama situ. Ya, kalau memang ini ya berarti memang sebenarnya sebaiknya sedekah itu memang kita salurkan kepada badan Baitul Mal ya. Ya, lebih bagus gitu ya. Lebih baik. Karena Rasul juga menganjurkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka sebuah lembaga yang punya sistem dan punya data kali ya. Punya data dan punya pengawasan. Tentu nggak sempurna, tetapi mereka selalu berbenah yang mana memang dari zaman Rasulullah Baitul Mal itu sejak zaman Umar bin Khattab ya sudah diberdayakan. Kenapa dulu nggak ada sampai orang yang kelaparan? Karena memang Baitul Malnya itu berfungsi dengan baik dan kepercayaan masyarakat tuh penuh kepada Baitul Mal. Jadi nggak tumpang tindih gitu loh, nggak tumpang tindih. Jadi Baitul Mal membagikan sesuai dengan senif berdasarkan verifikasi. Nah, jadi oh ini berhak, oh ini untuk usaha, oh ini untuk sekolah, pendidikan dan lain-lain. Jadi lebih tertata, lebih baik gitu. Jadi biasanya kan orang ada juga zakat ya. Kalau bersedekah itu kan banyak hal. Saya ada juga ya katanya tadi kan ada zakat dia sendiri gitu, juga penghasilan dia sebagai kan ada orang yang bilang bahwa sedekah itu kan banyak juga lebih baik kepada lingkungan sendiri. Pilih mana Ustazah? Misalnya kan ada pertanyaan, sebaiknya saya bersedekah ke siapa? Tetangga saya duluan atau keluarga saya yang jauh? Lebih baik, kan saya pernah dengar gitu bahwa lebih baik kita bersedekah kepada saudara kita dulu gitu. Sedekah yang paling utama itu pada orang tua dulu. Orang tua kita. Masa kita naik Fortuner, orang tua naik beca? Harusnya nggak seperti itu. Harusnya minimal sama ya. Minimal sama ya. Ya kalaupun nggak sama ya yang penting ya jangan berpanas-panasan gitu ya. Nah, jadi sedekah paling utama itu untuk orang tua. Untuk orang tua. Walaupun orang tua jauh. Walaupun orang tidak bersama kita. Walaupun ya, terlebih lagi itu ketika kita tidak membersamai beliau, berarti kita sudah bisa kita bilang absen secara pengabdian fisik. Ya, 2 kali harusnya. Iya, harus bisa bayar orang juga untuk menjaganya gitu. Harusnya gitu. Karena dulu orang tua kita makanya doa, coba para pendengar atau kakak nih bisa kita lihat. Doa orang tua itu bagaimana? Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli zunubi waliwadaya kama rabbayani shaghira. Seperti mereka merawat saya waktu kecil. Kenapa waktu kecil? Waktu kecil tuh kan saya nggak terbatas. Ya. Ditumbuk pun ketawa masih. Ya. Disiapa pun ketawa. Dia pup pun ketawa. Ya. Semuanya. Kenapa? Waktu kecil itu kan masa-masa yang benar-benar indah gitu ya. Nah, begitulah kita minta Allah sayang sama orang tua kita seperti beliau itu menyayangi kita waktu kecil. Hatta sebenarnya gunung pun kita persembahkan, misalnya gunung emas kita persembahkan itu nggak mampu membalas jasa beliau. Kita bawa umrah sekalipun kita gendong juga nggak mampu semuanya, nggak terbalaskan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Syukur ya. Nah, kemudian aqarib, orang yang pertama tadi orang tua, yang kedua orang yang kerabat ini ada yang baik. Lingkungan rumah, bukan kerabat dalam ikatan nasab, atau kerabat yang berada dalam dekat posisinya. Misalnya dia ada saudara gitu, saya ada saudara katanya 5 orang, 10 orang gitu, saudaranya itu kebetulan gitu tidak berkecukupan. Apakah mereka dulu, setelah orang tua, atau tetanggaan gitu?
mereka dulu setelah orang tua. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah sama untuk keluarga ini ada 2 pahalanya. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silah. Silah itu silaturahim. Jadi mendekatkan yang jauh, ya, merekatkan yang mungkin sudah lama tak berkomunikasi gitu ya. Jadi yang pertama orang tua, kemudian kerabat, habis itu baru setelah itu adalah tetangga sekitar yang terdekat. Jadi jangan jauh-jauh dulu kalau yang dekat masih lapar. Makanya tuh kan ada sebuah hadis kalau masak tuh lebihin kuahnya, jangan kasih kuahnya aja kita dagingnya gitu. Jangan salah persepsi. Ada lebih kuah bacuk untuk kuah lemak, tacuk si kitanya tajuk kuah gonya, bukan seperti itu, tetapi lebihin apa yang ada sama kita. Iya, gitu. Apa yang kita makan. Jadi kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebenarnya ini ayat pukulan ya, tamparan keras. Kita tuh nggak akan mendapatkan kebajikan sampai kita menyedekahkan yang terbaik. Ya, jangan sisa. Jadi kalau pilih baju yang mau disedekahkan yang terbaik, yang paling kita suka. Buah-buahan yang masih segar sedekah. Betul. Yang busuk-busuk jangan. Itu juga uang yang gambar kipas. Ya, jangan yang gambar yang golok yang gitu jangan. Yang ribuan jangan. Gitu ya. Biasanya tukar lagi Ustazah. Tukar lagi. Jadi nanti tukarnya tinggal yang angka-angka itu yang disedekahin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah itu yang nggak payah milih kalau sedekah gitu ya, nggak payah milih uang gitu ya, milih uang kecil gitu. Iya, tapi tadi menarik Ustazah sudah sampaikan bahwa orang tua, kemudian keluarga kita dulu yang kita sedekahkan ketimbang misalnya tetangga kita. Tapi kan bukankah pertanyaannya di saat kita mengalami hal tertentu yang menolong kita pertama adalah tetangga kita. Benar. Tapi kenapa sedekah enggak ke tetangga kita duluan? Karena silaturahim tadi kita berkewajiban sebenarnya. Misalnya nih ponakan kita atau sepupu atau adik kita atau adik kandung. Itu sebenarnya tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menelan makanan sedangkan saudara kita masih lapar? Bagaimana kita bisa bergaya hidup dengan kekuatan yang kita punya, sementara saudara-saudara kita jangankan ini makan aja susah. Di mana hati nurani kita? Kan sebenarnya itu. Sebenarnya kalau kita punya uang 10 juta tuh 5 juta memang untuk dia. Harusnya seperti itu. Itu titipan Allah melalui kita yang kadang-kadang kita tamak. Seakan punya kita semua. Padahal kalau kita mati, posisi kita sebagai ibu, istri, pejabat, PNS tergantikan. Langsung SK-nya langsung ada. Ya. Hari itu terus. Ya. Mungkin ada yang malah tepuk tangan banyak itu. Malah oke lah kalau perempuan menunggu masa iddah. Kalau laki-laki kan nggak ada. Satu hari masa iddahnya, paling besok sudah bisa. Jadi emas yang ibu-ibu simpan nggak mau ibu sedekahkan, begitu ibu meninggal, alhamdulillah diambil untuk bisa nikah lagi. Alhamdulillah, adiknya memang metuadat. udah ada ditinggal gitu ya. Membejilame kayak tinggal. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati kalau banyak-banyak menyimpan itu ya. Soalnya gak banyak nyimpan gitu. Ya baiklah, saudara lu dimanapun Anda berada, kita masih bersama Ustazah Cut Endang Puspasari LCMAG. Beliau adalah seorang yang dosen ya di tempat mengajarnya, dan juga dari Ikatan Alumni Timur Tengah ya. Baik. Dan saudara Alun, jika Anda mau bergabung masih bisa, waktu kita masih 0811 68 90 20 baik via WA maupun via telepon ya, kami tunggu Anda. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik saudara Alun dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustazah Cut Endang Puspasari LCMAG. Di kesempatan hari ini kita berbicara keajaiban sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan bulan yang lain tadi sudah disampaikan beda ya pahala yang kita dapatkan untuk bersedekah. Dan bersedekah itu tidak hanya materi uang, tapi apa saja yang bisa membuat orang bahagia, termasuk senyuman. Nah ini menarik. Nah Ustazah, kalau kita lihat dari sisi sedekah ya, jangan nanti orang pas pasca Ramadan nggak mau sedekah lagi karena pahalanya biasa aja gitu. Nah apa sih momentumnya, apa yang kita rasakan dengan kita bersedekah gitu? Jadi misalnya gini Ustazah, ada nggak seorang pun yang bersedekah tapi dia kekurangan gitu. Harusnya kita nggak sedekah, untuk kita aja nggak cukup. Itu gimana? Sebelum kita ke situ, ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwasanya ketika Nabi ditanya, ayu saum afdal min Ramadan,
puasa apa yang lebih baik dari setelah puasa Ramadan. Kemudian saum Sya'ban. Rasul berkata, saum bulan Sya'ban. Kemudian sadaqatil afdal. Sedekah apa yang lebih baik? Yaitu sedekah yang ada di bulan Ramadan. Nah, jadi apa jenis sedekahnya nih yang terbaik? Yaitu memberi makan orang berbuka. Kenapa? Karena kita dapat pahala berpuasa dengan tidak mengurangi pahala dia. Nah, itu pahala memberi makan orang berbuka. Nah, pertanyaannya, kalau tadi ini tunggu Ramadan lah, ya udah, kalau nggak setelah Ramadan ya udah nggak sedekah lagi gitu kan. Padahal Ramadan ini kan sebenarnya bulan pelatihan. Biar apa? Setelah Ramadan nanti lengket nih apa yang kita lakukan. Kayak tilawah nih. Kita kan ngaji. Bulan Ramadan ini bismillah, masya Allah, ba'da subuh, ba'da setiap sholat, ba'da tarawih. Kita kejar khatam ya. Kejar khatam. Karena kenapa? Pahala berlipat ganda. Harapannya apa? Maksudnya Allah itu apa? Karena umur umat Muhammad ini kan tidak banyak, 60 sampai 70 ya, 60 sampai 70 gitu ya. Nah, sedangkan umur umat sebelumnya itu kan panjang-panjang. Makanya Allah kasih bulan Ramadan biar bisa istilahnya repel, Kak. Menyamai ya. Menyamai. Nah, walaupun at least nggak lebih menyamai. Kalau apa? Kalau kita menggunakan kesempatan terbaik ini dan nggak lalai gitu ya, nggak lalai. Jadi bulan Ramadan ini tujuannya sebenarnya Allah ingin membuat sebuah pelatihan. Kan kita kalau habis keluar dari LKP itu habis pelatihan kan diharapkan skill, mahir punya skill. Nah, itu juga setelah Ramadan ini kita berharap menjadi apa yang kita biasakan di Ramadan ini menjadi sebuah kebiasaan yang mudah dalam kita melangkah gitu ke depan. Ya, baik. Kita tahu Ustazahnya bahwa dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita bersedekah, kita kan punya cara ya, bagaimana caranya supaya kita Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita gitu ya dari hal-hal ria gitu. Nah, sebagai di penghujung kebersamaan nih Ustazah, kita tadi bagaimana Ustazah mengungkapkan ini supaya kita betul-betul sedekah itu tanpa ada rasa apapun gitu kecuali ridha Allah gitu. Ya. Sedekah ini fungsinya apa? Manfaatnya apa? Itu dulu. Yang pertama, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan musibah. Jadi kalau ada musibah, urunan rame-rame kita banyak-banyak sedekah, jauh musibah. Sedekah juga itu dia dawu mardakum bisadaqah. Sedekah itu juga mengobati sakit. Jadi kalau ibu, bapak, pendengar atau siapapun salihan-salihat yang mendengar, ketika berada dalam keadaan terpuruk, sakit, baik sakit fisik ataupun sakit yang lainnya, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Jadi sedekah ini kan, kalau zakat membersihkan harta, kalau sedekah memperbanyak harta. Kita kalau mau kaya sedekah, nggak akan berkurang. Allah akan gantikan itu. Allah ganti. Caranya gimana? Allah punya cara sendiri. Kadang-kadang cara Allah itu kita nggak mengerti, tapi Allah cara sendiri. Allah ingin ajarkan apa? Bahwasanya kita jangan menempatkan dunia itu di hati kita. Makanya Allah bilang kasih karena bukan itu tujuannya. Jangan jadikan Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan menjadikan dunia ini tujuan kami. Kalau kita meletakkan harta di hati bukan di tangan akan sulit kita melepas. Iya. Baik, ya saudara lo dimanapun Anda berada, dan Ustazah kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya. Dan kita tadi sudah seperti kita janjikan, sebenarnya ada dua yang kami ini nanya tadi, teman ada satu ya, kebetulan hari ini langsung saja yang akan mendapat bingkisan adalah saudara Fatmi ya, yang tadi bertanya kepada kita, karena satu orang aja yang bertanya melalui yang kita terima hari ini, yaitu 0822 8140. Dan sebenarnya ada dua, yang satu lagi nanti akan kami lipat gandakan di pertemuan mendatang. Berarti pertemuan mendatang ada 3 yang berhak mendapatkan bingkisan khusus. Dan saudara Lun, Anda yang kemarin sudah menang gitu, Afnaliza Mawardi ya, dan satu lagi silakan mengambil hadiahnya, sudah ada di studio kami di Radio Serambi FM ya.
mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua berbagi di kesempatan hari ini. Dan Ustazah, terima kasih banyak ya sudah mengantarkan judul ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini seperti pertama menjadi ibrah untuk kita dulu, sehingga kita juga senantiasa selalu bersedekah. Dan kita juga menjadikan kita memang mudah sekali untuk bersedekah, seperti Ustazah ringan tangannya, dan kita tidak peduli harta kita masih cukup atau Allah yang akan menggantikannya. Allah yang kita akan mencukupkannya. Baik, terima kasih banyak, sukses terus untuk Ustazah ya. Baik, saudara lalu dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara kita di siang hari ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya, pada waktu yang bersamaan. Dan acara ini adalah hasil kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak. Tetaplah bersama kami.